Udara Bengkulu malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir melewati celah-celah jendela rumah tua Mak Ina, membawa serta aroma tanah basah dan sedikit bau anyir. Di dalam, hanya cahaya lilin yang remang-remang menerangi wajah keriput Mak Ina. Ia duduk sendirian di depan meja kayu usang, tangannya gemetar memegang sebilah pisau kecil. Di atas meja, sesajian sederhana terhidang, sebutir telur ayam kampung, segenggam beras merah, dan sebatang rokok kretek. Bau amis darah ayam memenuhi ruangan kecil itu. Mak Ina menghela napas panjang, dadanya sesak. Keraguan menggerogoti hatinya. Usia senjanya yang renta tak mampu lagi membendung lapar yang terus menerpa perutnya. Anaknya yang jauh merantau tak pernah mengirimkan kabar. Hutang-hutang menumpuk, mengancam akan merampas satu-satunya harta yang dimilikinya, rumah tua, warisan leluhurnya ini. Desas-desus tentang pesugihan di kaki Gunung Kaba, yang konon bisa mendatangkan kekayaan dalam sekejap, terus bergema di telinganya. Ia mengusap air mata yang menetes di pipinya yang keriput. Apakah ini benar jalannya? Bisikan-bisikan itu yang datang silih berganti dalam mimpinya, seakan memaksanya untuk melakukan ritual ini. Bayangan-bayangan gelap berkelap-kelip di sudut matanya. Apakah itu hanya halusinasi atau sesuatu yang lain? Tangannya semakin gemetar. Pisau kecil itu terasa begitu berat. Ia memejamkan mata, berdoa kepada Tuhan memohon petunjuk. Namun bisikan-bisikan itu semakin keras, mendesaknya untuk segera bertindak. Demi anaknya, demi kelangsungan hidupnya, Mak Inah menggigit bibirnya, lalu dengan ragu, ia mengiris jari telunjuknya. Setetes darah jatuh ke atas sesajian. Bau amis darah bercampur dengan aroma tanah dan anyir semakin menyengat. Rumah tua itu terasa semakin dingin, dan bayangan-bayangan gelap itu semakin nyata. Bau anyir darah ayam memenuhi ruangan sempit itu. Mak Inah tangannya gemetar, menuangkan darah segar dari ayam kampung ke dalam mangkuk kecil yang sudah terisi beras merah dan beberapa butir kemenyan. Cahaya lilin yang redup hanya mampu menerangi sebagian kecil meja usang di depannya. Sisanya terbenam dalam bayang-bayang yang menari-nari di dinding-dinding kayu lapuk. Rumah tua itu seakan menahan napas mencekam. Bayangan-bayangan itu samar-samar di sudut ruangan, bergoyang-goyang seperti makhluk hidup. Mak Inah mencoba mengabaikannya, fokus pada ritual yang sedang dijalaninya. Namun setiap kali matanya menangkap sekilas gerakan di kegelapan, jantungnya berdebar kencang. Bukan hanya karena takut, tetapi juga karena keraguan yang menggerogoti jiwanya. Udara terasa semakin dingin, meskipun api lilin berusaha sekuat tenaga melawannya. Bau anyir darah ayam bercampur dengan aroma tanah dan lembab yang khas dari rumah tua di Bengkulu, menciptakan aroma yang menyesakkan dada. Mak Inah merasakan hembusan angin dingin yang menusuk kulitnya. Meskipun jendela dan pintu rumah tertutup rapat, rasanya ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tak kasat mata, namun kehadirannya begitu nyata. Ia menunduk, melanjutkan ritualnya dengan tangan yang semakin gemetar. Setiap tetesan darah ayam yang jatuh ke dalam mangkuk terasa seperti beban berat di hatinya. Apakah ini benar jalan yang harus ia tempuh? Apakah kekayaan yang dijanjikan akan sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Bayangan-bayangan itu semakin jelas, semakin dekat, seakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terpendam dalam hatinya. Suasana mencekam itu semakin pekat, menyelimuti Mak Inah dalam ketakutan dan keputusasaan. Kuku-kuku Mak Inah yang sudah memutih karena usia mencengkeram gagang, pisau kecil itu dengan erat. Tangannya gemetar hebat, seakan menolak perintah yang dipaksakannya sendiri. Kulit keriputnya tampak pucat di bawah cahaya lilin yang redup, kontras dengan warna merah segar darah yang menetes dari jari. Telunjuknya yang terluka. Darah itu jatuh satu persatu ke lantai kayu yang sudah lapuk dimakan usia, meninggalkan jejak merah yang semakin menyebar. Pisau itu terasa begitu berat di tangannya, seakan beban seluruh dunia dipikulnya. Bukan hanya berat secara fisik, tetapi juga berat secara batin. Keraguan masih membayangi mencekik hatinya. Apakah ia benar-benar harus melakukan ini? Apakah imbalan kekayaan yang dijanjikan sebanding dengan dosa yang akan ditanggungnya? Mak Inah memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan-bayangan gelap di sudut ruangan seakan semakin nyata, semakin menekan. Ia bisa merasakan tatapan mata-mata yang tak terlihat, memperkuat bisikan-bisikan yang terus bergema di telinganya. Dengan satu tarikan napas dalam, Mak Inah membuka matanya. Ia melihat darah yang terus menetes dari lukanya, membasahi lantai kayu tua. Tetesan darah itu bagaikan butiran-butiran air mata yang menandakan penyesalan, namun juga sebuah tekad yang sudah bulat. Demi anaknya, demi masa depannya, Mak Inah harus meneruskan ritual ini, meskipun jiwanya tercabik-cabik oleh rasa takut dan keraguan. Tangannya masih gemetar, tetapi pisau itu tetap digenggamnya dengan kuat. Sebuah desisan dingin menyapu tubuh Mak Inah. Dunia di sekelilingnya berputar, pandangannya menjadi kabur.
Bau anyir darah dan aroma kemenyan yang menusuk. Hidungnya tiba-tiba terasa sangat berat, menekan dadanya hingga sesak. Kekuatan meninggalkan tubuhnya, lututnya melemas dan ia jatuh terduduk, lalu ambruk tak sadarkan diri. Lantai kayu dingin terasa menusuk kulitnya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap yang semula samar-samar kini menjadi semakin jelas, semakin nyata. Mereka menari-nari di udara, mendekati tubuh Ma'inah yang terbaring tak berdaya. Bayangan-bayangan itu seperti makhluk hidup, bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Di tengah-tengah bayangan itu, sesuatu yang mengerikan mulai terlihat. Sepasang mata merah menyala, besar dan penuh kebencian, menatap Ma'inah dengan tatapan tajam yang menusuk kalbu. Mata itu seperti dua bara api yang siap membakar segalanya. Dari balik bayangan gelap, sesuatu yang tak berbentuk namun terasa sangat kuat dan menyeramkan, terus mendekat, menyerap energi Ma'inah yang sudah tak berdaya. Suasana mencekam mencapai puncaknya, menciptakan aura kematian yang dingin dan menakutkan. Rumah tua itu seakan menjadi saksi bisu atas perjanjian yang telah dibuat, perjanjian yang akan membawa Ma'inah ke dalam jurang penderitaan yang tak berujung. Mata Ma'inah perlahan terbuka, cahaya matahari yang menyilaukan menerobos, masuk melalui jendela besar yang sebelumnya tak pernah ada. Ia mendongak, pandangannya tertuju pada langit-langit yang tinggi dan indah, jauh berbeda dari langit-langit rendah dan lapuk di rumahnya yang lama. Ia terduduk, merasakan kelembutan spray sutra di bawah tubuhnya. Ini bukan tempat tidurnya yang usang. Ia menoleh ke sekeliling. Rumahnya berubah. Dinding-dinding yang dulunya lapuk kini berkilauan dengan cat yang mahal. Perabotan mewah berjejer rapi, menunjukkan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah tua yang kumuh dan reot telah bertransformasi menjadi istana kecil yang megah. Ma'inah berdiri, kaki telanjangnya menginjak karpet lembut yang empuk. Ia berjalan mendekati cermin besar yang terpasang di dinding. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lebih muda, lebih segar, namun matanya kosong. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terlihat dipaksakan, tanpa sedikit pun rasa bahagia. Itu adalah senyum kosong, menakutkan. Di sudut cermin, sebuah bayangan gelap masih terlihat. Bayangan itu tak bergerak, namun kehadirannya begitu nyata, mengingatkan Ma'inah pada malam mengerikan yang baru saja dialaminya. Kemewahan yang mengelilinginya terasa hampa, tak mampu mengisi kekosongan yang menganga di hatinya. Ia telah mendapatkan kekayaan yang diimpikan, tetapi pada harga yang sangat mahal. Bayangan gelap di cermin itu adalah pengingat akan perjanjian yang telah dibuatnya, perjanjian yang mengikat jiwanya dalam jerat kegelapan. Ma'inah berdiri di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri. Senyum kosong yang tadi masih tersisa di wajahnya kini telah sirna, diganti oleh ekspresi yang penuh kekhawatiran. Matanya terpaku pada sebuah bayangan gelap di sudut cermin. Bayangan yang sebelumnya hanya samar-samar kini semakin besar dan menyeramkan. Bayangan itu seperti makhluk hidup, bergerak perlahan namun pasti, menyerap cahaya yang ada di sekitarnya. Bentuknya masih tak jelas, namun aura jahat yang dipancarkannya begitu kuat, menciptakan rasa dingin yang menusuk tulang. Ma'inah bisa merasakan kehadirannya, kehadiran sesuatu yang jahat dan mengancam. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, tak mampu bergerak. Bayangan gelap di cermin semakin membesar, menutupi hampir seluruh permukaan cermin. Wajah Ma'inah pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ekspresinya berubah menjadi panik, mata bulatnya membesar, memperlihatkan rasa takut yang amat sangat. Ia tahu sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Kemewahan yang mengelilinginya kini terasa seperti jebakan, menjebaknya dalam cengkeraman bayangan gelap yang semakin mendekat. Sebuah jeritan histeris menggema di ruangan mewah itu. Jeritan Ma'inah penuh kepanikan dan keputusasaan. Bayangan gelap yang selama ini menghantuinya kini telah menerkamnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, bayangan itu mencengkeram tubuh Ma'inah, menyeretnya ke dalam kegelapan. Ma'inah berjuang mencoba melepaskan diri dari cengkeraman maut itu. Namun, tenaganya tak sebanding dengan kekuatan bayangan gelap tersebut. Ia hanya bisa berteriak, memohon pertolongan yang tak akan pernah datang. Cahaya yang tadinya menerangi ruangan mewah itu kini perlahan memudar, diganti oleh kegelapan yang mencekam. Dalam sekejap, rumah mewah yang baru saja ia tempati itu menjadi gelap gulita. Hanya terdengar jeritan Ma'inah yang semakin melemah, bercampur dengan suara-suara aneh yang menyeramkan. Kegelapan itu menelan segalanya, menghilangkan jejak kemewahan dan meninggalkan kesunyian yang menakutkan. Hanya bayangan gelap dan jeritan Ma'inah yang tersisa, menandai akhir dari perjanjian yang telah dibuatnya. Rumah itu, yang dulunya simbol kekayaan, kini menjadi kuburan bagi ambisi dan penyesalan. Hanya tinggal puing-puing rumah tua yang tersisa. Bangunan megah yang dulunya berkilauan kini hancur,
Dindingnya runtuh, atapnya ambruk, kayu-kayu lapuk berserakan, menunjukkan betapa hebatnya kerusakan yang terjadi. Rumah itu kosong, sunyi, tanpa penghuni. Hanya debu dan kesunyian yang memenuhi setiap sudut ruangan. Angin bertiup kencang, menggerakkan daun-daun kering yang beterbangan di sekitar rumah tua itu. Debu beterbangan menyelimuti puing-puing bangunan yang hancur. Suasana mencekam dan misterius menyelimuti tempat itu. Seakan ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang jahat dan menakutkan masih bersemayam di sana. Pohon-pohon tua di sekitar rumah itu bergoyang-goyang diterpa angin, menciptakan suara-suara yang menyeramkan. Langit tampak gelap dan mendung, menambah kesan mencekam di tempat itu. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian dan kehancuran yang menjadi saksi bisu atas peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di rumah tua tersebut. Rumah itu seperti menyimpan sebuah rahasia gelap, menunggu seseorang yang berani mengungkapnya. Namun bagi siapapun yang berani mendekat, suasana mencekam dan misterius itu akan selalu menjadi ancaman.